Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Kesehatan Kabupaten Jember selaku penasehat, kepada yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember selaku Dewan Pembina, kepada yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus PKPRI Kabupaten Jember, kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengurus serta pengawas KPRI Karya Husada Kabupaten Jember, kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu undangan kelompok KPRI Karya Husada se-Kabupaten Jember. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah kita pada pagi hari ini Sabtu tanggal 27 November 2021 masih diberi kesempatan mengikuti kegiatan rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta biaya yang diselenggarakan oleh KPRI Karya Husada Dinas Kabupaten Jember. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan agenda kegiatan rutin KPRI Karya Husada dengan tujuan untuk memaparkan rencana pengurus tahun 2022, rencana tahun 2022, dan rencana biaya tahun 2022. Seluruh untuk mendapatkan persetujuan dan akan dijadikan acuan oleh pengurus dan pengawas dalam menjalankan roda organisasi tahun 2022. Para hadirin sekalian, acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Prakata Ketua Pengurus KPRI Karya Husada Dinas Kabupaten Jember, 3. Sambutan-sambutan, di mana sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus PKPRI Kabupaten Jember, sambutan yang kedua Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, dan sambutan yang ketiga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember selaku Dewan Penasehat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara pembukaan pada hari ini marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semua berharap agar pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan KPRI Karya Husada Kabupaten Jember. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu Prakata Ketua Pengurus KPRI Karya Husada Kabupaten Jember yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bambang Suprapto SKM. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu semuanya hari ini sudah mendengar suara saya? Luar biasa. Bapak dan Ibu semuanya, apakah sudah mendengar suara kami? Sudah. Ya, sudah. Nggih, matur suwun. Mendengar, Om. Mendengar. Dengar, nggih, matur suwun. Sebelum Sudah. memberikan sebuah sambutan-sambutan, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semuanya dengan yel-yel supaya pagi hari ini atau sampai siang nanti dalam rangka rapat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta biaya tahun 2022
2 ini ada sebuah semangat yang luar biasa. Jadi nanti saya akan menyebutkan koperasi atau KPRI Karya Husada dijawab sehat. Yang kedua, koperasi Karya Husada dijawab sejahtera. Yang ketiga, koperasi Karya Husada dijawab sehat dan sejahtera. Bisa didengar? Dengar. Baik. Bisa. Baik, saya mulai. KPRI Karya Husada, monggo dijawab bareng-bareng. KPRI Karya Husada, KPRI Karya Husada, KPRI Karya Husada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam situasi pandemi, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dengan situasi atau dengan kondisi melalui Zoom meeting untuk rapat hari ini dalam keadaan sehat sejahtera. Yang saya hormati Dewan Penasehat yang dalam hal ini Ibu Hajah Lilik Lailiyah, jadi Dr. Hajah Lilik Lailiyah MKes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Sartini MM. Yang saya hormati Ketua Pengurus PKPRI Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Mujogo. Dan yang saya hormati jajaran pengurus KPRI Karya Husada, yang saya hormati semua utusan kelompok, bahkan kami berharap untuk semuanya anggota kelompok melalui Zoom meeting ini bisa mengikuti jalannya rapat rencana kerja maupun rencana biaya. Matur suwun sangat semuanya, baik Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi, dan Ketua KPRI Karya Husada yang hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita semuanya, walaupun yang dalam hal ini Ibu Kepala Dinas Kesehatan ada tugas di luar kota, tapi tetap menyempatkan diri untuk bersama-sama kita dalam rangka membahas rencana kerja maupun rencana biaya yang nantinya sebagai pedoman kita dalam melangkah untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan utamanya di Koperasi Karya Husada. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, saya ingin bercerita tentang Koperasi Karya Husada. Koperasi Karya Husada Dinas Kesehatan Jember berdasarkan Badan Hukum 4250 A/BH/2/ tahun 1979 bahwa umur Koperasi Karya Husada sudah 42 tahun. Tentunya dari 42 tahun ini sudah dikatakan usia yang betul-betul dewasa banget. Ini karena peran dari tokoh-tokoh kita, pejuang-pejuang koperasi kita yang
pada saat itu di awal dijabat oleh yang pertama Bapak Dr. Haji Robi Subianto, Bapak Dr. Robi Robianto, spesialis mata. Yang kedua dijabat oleh Bapak Haji Sumiono. Yang ketiga dijabat oleh Bapak Dr. Haji Olong Fadri Maulana. Yang keempat dijabat oleh Bapak Dr. Andes Nurjayati. Yang kelima dijabat oleh Bapak almarhum Dr. Andes Suyoto MS. Yang keenam dijabat oleh Bapak Haji Yumarlis Sarjana Hukum MM dan periode 19 sampai 21 ini kami bersama-sama pengurus diberi sebuah amanah oleh anggota KPRI Karya Husada untuk mengemban ini. Tentunya ketujuh ketua dalam sama ya, ketujuh ketua bersama dengan pengurus ini ada sebuah seni, ada sebuah model dalam menjalankan sebuah amanah ini. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, kami masuk anggota koperasi pada saat itu dijabat Kepala Dinas Kesehatan dijabat oleh almarhum Dr. Haji Widiarto MPH. Tahun 90 dipaksakan harus masuk menjadi anggota Koperasi Karya Husada. Rp5.000 pada saat itu sebagai simpanan wajib, simpanan pokok. Rp5.000. Pada tahun 1995 kekayaan Koperasi Karya Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Rp400 juta. Monggo untuk sama-sama ini dianalisa, dievaluasi begitu. Pada tahun 1995 kekayaan Koperasi Karya Husada Rp400 juta. Pada tahun 2021 saat ini kekayaan Koperasi Karya Husada sudah mencapai 28 miliar. Bisa dibayangkan kekuatan-kekuatan seni dalam menjalankan sebuah amanah ini berbeda-beda caranya. Oleh karena itu, dengan aset kekayaan yang sudah hampir sama dengan perbankan, monggo sama-sama hari ini Bapak dan Ibu merenung untuk jauh ke depan Koperasi Karya Husada ini mau dikemanakan. Tentunya kita semuanya kepingin untuk lebih dari itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan ini dengan terpaksa saya ingin bercerita seperti itu. Bapak dan Ibu semuanya, cerita-cerita seperti ini perlu saya sampaikan supaya apa? Matur suwun sangat apabila ada anggota yang sudah lama mengabdikan diri kepada Koperasi Karya Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dan selamat datang apabila nanti ada anggota-anggota baru yang perlu untuk direkrut dimasukkan sebagai anggota Koperasi Karya Husada. Bapak Bupati Jember juga telah mendirikan
sebuah koperasi baru namanya Harmoni Sejahtera. Ini karena juga salah satu peningkatan ekonomi di Kabupaten Jember. Ada 653 calon pegawai negeri sipil, ini adalah kekuatan kita. Jadi Koperasi Karya Husada itu menjadi kuat apabila partisipasi semua anggota. Koperasi Karya Husada ambruk karena manajemen yang tidak baik. Oleh karena itu pada saat ini kami jajaran pengurus, jajaran pengawas hari ini menyampaikan atau mengusulkan beberapa rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan biaya untuk dapatnya dipelajari, dianalisa, dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan sebagai pedoman pengurus dalam rangka menjalankan sebuah amanah. Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi saya sampaikan bahwa kenapa kami tadi menyampaikan sebuah yel-yel Koperasi Karya Husada sehat dan sejahtera, karena pengurus sudah membuat sebuah visi maupun misinya. Visinya adalah kemandirian dan kesehatan KPRI Karya Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menuju kesejahteraan anggota. Misinya adalah membangun komitmen, membangun kemitraan dengan pengelola kelompok. Kemudian yang kedua, menghimpun dan mengelola dana berupa tabungan simpanan berhadiah, simpanan wajib, simpanan pokok dari anggota sebagai modal usaha. Kita sudah lama tidak menggunakan modal usaha dari perbankan karena kekuatan anggota untuk memberikan sebuah modal kepada Koperasi Karya Husada Kabupaten Jember yang tadi saya sampaikan jumlah kekayaan kita ada 28 miliar. Kemudian yang ketiga, mengelola unit usaha dengan prinsip amanah dan bersama-sama. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian SHU. Yang kedua, membantu anggota dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa. Matur suwun sangat kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah memanfaatkan, mendahulukan Koperasi Karya Husada dalam hal ini apabila ada sesuatu yang hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa didahulukan untuk menggunakan KPRI Karya Husada. Janjinya adalah mendirikan semua unit usaha. Walaupun ada beberapa hal dalam kondisi pandemi ini, ada beberapa unit usaha yang masih mengalami ketidakenakan begitu. Artinya apa? Dalam situasi pandemi ini ada beberapa unit usaha yang jalannya belum begitu baik. Kemudian yang kedua, inovasi unit usaha baru. Salah satunya yang belakangan ini kita dirikan adalah Ranggalung yang ada di Kecamatan Balung. Yang ketiga, rekrutmen anggota baru yang tadi saya sampaikan, kesempatan yang baik kepada semuanya, terutama kepada pengelola kelompok untuk segera mendata, karena sudah ada beberapa pengumuman begitu yang dalam hal ini belum secara resmi, tetapi sudah jelas bahwa 600 sekian itu menjadi keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Kemudian penjaringan simpanan berhadiah. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa monggo mendahulukan bahwa prinsip jangan ada prinsip menabung, dimanfaatkan. Jadi anggota itu ada simpanan berhadiah tetap dipinjam, jangan sampai ada menabung. Kita rugi, koperasi nanti rugi kalau punya prinsip menabung. Kemudian menjalankan kemitraan
pemanfaatan sewa gedung kantor dan lahan baru, dan pemberian reward kepada pengelola. Bapak dan Ibu semuanya, hari ini yang sedang mengikuti jalannya rapat anggota, terima kasih banyak atas kesediaannya pada saat mengikuti kegiatan ini. Dan matur suwun kepada Kepala Dinas Kesehatan, kami di sini menampilkan pengurus pengawas dengan melalui Zoom meeting tetap menggunakan prinsip Inpres nomor 6 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum kesehatan, bahwa protokoler kesehatan kita dahulukan. Ini terbukti dari semuanya pakai masker, jaga jarak, maskernya seragam. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun, physical distancing maupun BHBS. Ini barangkali teman-teman yang ada di jajaran pengurus maupun anggota tetap mendukung pemerintah, tetap mendukung Dinas Kesehatan dalam hal ini Inpres nomor 6 tahun 2020 belum dicabut. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum acara ini berakhir, saya kasih simpulan bahwa tolong hari ini rencana kerja, rencana pendapatan dan biaya ini untuk sama-sama untuk dipelajari, sama-sama untuk dievaluasi dan diberi masukan kepada kami pengurus di periode 19 dan 2021. Jabatan pengurus tinggal 2-3 bulan. Oleh karena itu, pada saat nanti membuat sebuah visi maupun misi ini akan disesuaikan oleh pengurus baru untuk menyesuaikan dengan rencana kerja maupun rencana biaya yang hari ini kita rapatkan. Yang kedua, mohon berkenan Ibu Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Ibu Dr. Haja Lili Lailia MKes berkenan untuk membuka pelaksanaan rapat rencana kerja dan rencana anggaran dan pendapatan serta biaya tahun 2022 ini secara resmi begitu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus KPRI Karya Husada Jember. Bapak dan Ibu sekalian, mohon mengunmut audionya nggih, karena tadi masih ada yang terdengar dari sini. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus PKPRI Kabupaten Jember, di mana pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mujoko. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember selaku penasihat KPRI Karya Husada yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Jember yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus, pengawas, dan seluruh anggota KPRI Karya Husada yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam rangka tugas organisasi pelaksanaan rapat anggota rencana kerja KPRI Karya. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pengurus PKPRI yang pertama menyampaikan selamat atas terselenggaranya rapat anggota rencana kerja. Mudah-mudahan di dalam rapat anggota rencana kerja ini akan menghasilkan keputusan
yang mampu untuk lebih meningkatkan keberadaan KPRI Karya Wisata di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dengan pelaksanaan rapat anggota rencana kerja, tadi sudah dipaparkan tentang ikhtisar sejarah KPRI Karya Wisata ini, betapa perjalanannya alhamdulillah tidak mengalami kendala. Artinya dari sisi pengelolaan organisasi itu dari waktu ke waktu mengalami satu peningkatan. Sehingga dari perjalanan koperasi kita yang sudah menginjak di usia 40 tahun, jumlah modal sendiri, baik yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan khususnya cadangan, itu menunjukkan peningkatan yang luar biasa, menandakan bahwa sistem dan alur kegiatannya itu berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam koperasi yang sudah kita sepakati, kita padukan atau kita satukan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, memang dengan manajemen pengelolaan yang bagus, artinya dari sisi perangkat organisasi koperasi yang namanya rapat anggota, mulai dulu saya lihat Karya Wisata ini berjalan tepat waktu, ada rapat anggota rencana kerja, dan ada rapat anggota tahunan yang merupakan pertanggungjawaban dari pengelolaan koperasi selama 1 tahun. Sehingga rapat anggota berjalan baik, pengurus memegang amanah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan-aturan yang ditetapkan di dalam rapat anggota, demikian juga pengawas berfungsi sebagai sistem pengendali intern di dalam koperasi. Sehingga dari manajemen pengelolaan yang bagus ini menjadi satu penyebab koperasi ini dari waktu ke waktu mengalami satu peningkatan. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang dijabarkan di dalam Undang-Undang 25 tahun 92. Di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan mendasarkan kepada prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga dari bangun ekonomi yang seperti itu mampu kita laksanakan, mampu kita kerjakan. Dan amanah anggota betul-betul dilaksanakan oleh pengurus secara konsisten. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, dari sini terlihat, katakanlah misalnya dari calon ASN, apakah itu P3K atau yang ASN, sejumlah 600 masuk menjadi anggota KPRI, itu betul-betul akan sangat membanggakan. Artinya apa? Kemampuan koperasi dalam rangka memberikan, katakanlah kalau kebutuhan modal anggota, itu dengan nilai yang sudah sekian miliar itu pasti akan mampu. Daripada nanti dimanfaatkan oleh lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan itu, dampaknya nanti perjalanan koperasi menjadi kita tidak bisa ikut menikmati. Itu yang kita sayangkan. Oleh karena itulah harapan dari pengurus tadi dengan program kerja yang sekarang kita bahas ini, mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu di kelompok-kelompok anggota di Puskesmas untuk merekrut anggota-anggota baru atau calon-calon ASN baru ini untuk menjadi anggota di KPRI Karya Wisata. Dengan begitu akan lebih meningkatkan kemampuan koperasi dalam rangka memberikan pelayanan dan sekaligus rasa kebersamaan dan kekeluargaan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ini betul-betul bisa terjaga lewat wadah koperasi Karya Wisata. Ini yang betul-betul kita harapkan. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa di dalam perjalanan koperasi kita ini
kemampuan untuk memberikan pelayanan saya kira sudah cukup tinggi. Nah, oleh karena itulah harapan kami juga kepada perwakilan anggota, nantinya pada saat menyampaikan saran, pendapat, dan masukan, untuk memberikan masukan terhadap rencana kerja atau program kerja yang sudah diprogramkan oleh pengurus ini seperti apa. Hal-hal yang mungkin dari pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu rasakan di wilayahnya masing-masing itu kira-kira apa yang perlu ditingkatkan ke depan. Sehingga rencana kerja yang sudah dibuat oleh pengurus ini betul-betul nanti pada saat ditetapkan akan menjadi satu panduan di dalam kita lebih mengembangkan KPRI Karya Usaha di masa-masa yang akan datang. Dan ini sekaligus Bapak Ibu sekalian ya saya ingatkan, mumpung sekarang rencana kerja RAPB kita bahas, kemudian kalau kita lihat dari masa bakti pengurus ini 2019 sampai dengan 2021. Berarti ini tahun buku yang terakhir. Pada saat nanti RAT tahun buku 2021 yang akan datang, yang tadi oleh pengurus disampaikan 3 bulan atau 2 bulan lagi, di situ Bapak Ibu punya tanggung jawab. Bagaimana agar keberlangsungan koperasi ini tetap bisa dilaksanakan. Walaupun panduan di dalam koperasi itu aturannya minimal sepertiga pengurus lama itu harus tetap duduk dalam rangka menjaga kesinambungan koperasi. Tetapi anggotalah yang tahu bagaimana kinerja pengurus KPRI Karya Usaha selama ini ya, karena memang di koperasi itu nggak ada aturan tentang masa bakti harus sekian periode, nggak ada. Yang penting kinerjanya bagus, niatannya bagaimana membesarkan organisasi, tapi tidak ingin besar dari organisasi. Itu yang sering saya katakan itu, bahwa menjadi pengurus koperasi itu harus mampu berpikir bagaimana membesarkan organisasi, jangan ingin besar dari organisasi. Kalau pola pikir itu yang betul-betul diterapkan, insya Allah perjalanan KPRI Karya Usaha ke depan ini akan terus bisa berjalan dengan baik. Ini yang kami harapkan sebagai pengantar dari pelaksanaan rapat anggota rencana kerja hari ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kepada para anggota untuk memberikan saran masukan terkait dengan program kerja yang sudah direncanakan oleh pengurus pada hari ini, untuk lebih disempurnakan atau lebih diberdayakan bagaimana ke depan agar KPRI Karya Usaha ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Nah, dari rencana kerja yang sudah disahkan nanti, itu nanti akan menjadi panduan Bapak Ibu sekalian. Artinya untuk memilih pengurus yang baru nanti, siapa yang cocok untuk menangani rencana kerja yang seperti ini. Jangan dilihat orangnya, tapi kemampuan dari yang bersangkutan di dalam rangka mengelola organisasi. Ini saya kira yang perlu saya tambahkan. Demikian, sekali lagi selamat melaksanakan rapat anggota rencana kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mujoko. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember selaku Dewan Pembina yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sartini MM. Kepada beliau dipersilahkan. Ibu Sartini bisa mendengarkan kami? Nggih, karena Ibu Sartini masih belum bisa join kepada kami, akan kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan
Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember selaku Dewan Penasehat. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Lailiah MKes. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya didengar ya? Kayaknya belum didengar ya. Bisa didengar, Ibu. Bisa didengar ya? Ya. Kepada Ketua Bisa didengar, PKPRI Ibu. kami. Sudah ya? Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ketua Pengurus PKPRI Kabupaten Jember, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Sartini, mungkin sudah join, yang terhormat Ketua Pengurus Koperasi Karya Usada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Pak Bambang, beserta seluruh pengurus, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh perwakilan ataupun seluruh anggota yang ikut rapat kerja hari ini, baik secara luring maupun yang secara daring. Dan yang saya cintai, spesial MC yang cantik, terima kasih waktunya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan kiat hari ini walaupun tidak bisa langsung tatap muka. Mohon maaf kalau mungkin suara saya agak serak-serak kering atau suara saya putus-putus karena saya dalam perjalanan untuk rapat ke Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, usia KPRI Karya Usada yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua sudah 42 tahun. Saya kira ini juga sudah umur yang cukup matang, cukup dewasa untuk membawa koperasi ini kepada organisasi yang mantap dan dengan kekayaan 28M mau kita kemanakan. Tentunya baik buruknya keberlangsungan koperasi ini tergantung dari kita semua anggota koperasi di bawah pimpinan atau arahan dari pengurus koperasi. Oleh karena itu, apa yang nanti akan dibahas dalam rapat rencana kerja ini mudah-mudahan bisa membawa koperasi lebih baik lagi, tidak stagnan, dan bagaimana anggaran yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk usaha-usaha yang bisa mensejahterakan anggota. Evaluasi tentunya perlu kita lakukan berkaitan dengan saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Tentunya upaya-upaya, kegiatan-kegiatan juga kita sesuaikan. Dan kalau dari evaluasi, partisipasi anggota masih kurang dari 50%, ini juga perlu dikaji pada pengurus semuanya, apakah kegiatan-kegiatan
yang ada di koperasi saat ini sudah disesuaikan dengan selera dari anggota. Contohnya unit toko yang mungkin berbeda dengan yang lalu. Kalau saya rasakan, saya ini juga anggota yang aktif ya. Setiap saat beli ke koperasi di belakang itu unit toko. Kalau yang di Jalan Ciliwung dulu rasanya memang kalau yang saya rasakan lebih lengkap di Jalan Ciliwung. Kemudian ada kegiatan yang mobile dengan mobil koperasi yang ke unit-unit ke kelompok-kelompok puskesmas. Apakah ini masih dilakukan atau ini sekarang sudah tidak beroperasi lagi? Dan di masa pandemi COVID tentunya unit ini perlu disesuaikan. Sekarang ini sudah banyak yang online. Apakah unit toko juga sudah menyesuaikan dengan kegiatan dengan berjualannya secara online? Nah, ini juga perlu disesuaikan. Kemudian usaha-usaha yang lain seperti rak balung, kemudian usaha obat, ini apakah masih tetap eksis atau harus kita evaluasi? Nanti mungkin ini perlu didiskusikan dalam rapat kerja hari ini. Dan saya berharap semua anggota bisa berpartisipasi aktif, dan tentunya partisipasi aktif dari anggota ini juga ditentukan oleh bagaimana kinerja pengurus. Saya yakin pengurus yang sekarang ini sudah handal-handal semua. Namun untuk perbaikan, untuk ide-ide yang tidak stagnan, tidak seperti itu saja, tentunya butuh mendengarkan masukan-masukan dari anggota. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan rapat kerja hari ini bisa mendapatkan goal yang kita inginkan bersama dan menjadikan koperasi Karya Husada lebih besar lagi. Terima kasih, dan dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Koperasi Karya Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kita mulai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.